Jadi kita mau membahas ya, mengapa sih kita memerlukan yang namanya persamaan dasar akuntansi. Jadi persamaan dasar akuntansi atau biasa dikenal PDA ini merupakan dasar ya, fondasi sebelum kita melangkah ke step berikutnya, yaitu siklus akuntansi, accounting cycle. Oke. Jadi kalau ditanya apa itu PDA ya, PDA itu menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi aset atau harta dengan sumber dananya. Nah, sumber dananya ini berasal dari liabilitas dan juga ekuitas ya, liability and equity. Oke. Kemudian gimana sih ya pencatatan atau penggunaan PDA tersebut ya? Di sini ya, ini rumus pastinya ya, ada aset sama dengan liability plus equity, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, atau harta sama dengan utang plus modal. Ketiga rumus ini sama, hanya berbeda kata-katanya saja. Lalu nih ya, biar lebih paham, kita implementasi langsung. Tadi katanya aset sama dengan liability plus equity. Nah nih, contoh-contoh dari aset apa aja? Ada uang tunai, cash, ada perlengkapan ya, stationery, supplies, kemudian ada kendaraan, vehicle, lalu ada alat-alat ya, peralatan, equipment ya, seperti printer, mesin fax ya, mesin kopi. Nah di sini utang, tanggungan ya, tanggungan dimana harus kita bayarkan di masa yang akan datang akibat terjadinya di masa sekarang ya. Misalnya kalau kita tadi beli kendaraan terus kita ngutang ke dealer, atau misalnya kita punya uang tunai tapi itu asalnya ternyata kita ngutang ke bank, berarti itu masuknya kepada liabilitas. Dan ekuitas berarti ya sumber dana yang berasal dari milik kita nih ya, milik pribadi kita, ngerogoh kocek dari dompet kita, seperti itu ya. Jadi di sini tadi aset ya dengan sumber dananya, yaitu liabilitas dan juga ekuitas ya. Nah, biar lebih paham ya, harta sama dengan utang plus modal. Biar lebih paham, bisa kita beli mobil ya, beli mobil, a car, harga 80 juta. Nah, kita bayar DP pakai uang di dompet kita 20 juta. Lalu berarti sisanya 60 juta ya. 60 juta itu mau kita angsur selama 1 tahun atau 12 bulan. Berarti cicilan per bulannya 5 juta rupiah. Nah, berarti ya yang harta adalah mobil kita itu adalah harta. Kemudian yang tadi cicilan kita tiap bulan adalah utang. Dan juga yang tadi kita keluarin dari dompet kita adalah modal ya. Modal yang kita keluarkan untuk memperoleh mobil tersebut. Oke, contoh lainnya kalau kita bisa mau beli apartemen harganya 500 juta. Kemudian kita udah bayar nih ya pakai uang kita pribadi 100 juta. Berarti sisa 400 juta. Berarti yang mana yang aset? Yang aset adalah apartemen. Kemudian yang tadi sisanya 400 juta adalah liabilitas, karena kita harus bayar di masa yang akan datang. Dan uang yang udah kita keluarin itu sebagai modal kita ya. Jadi kurang lebihnya harta sama dengan utang plus modal ya. Nah, ternyata nggak hanya itu ya. Ternyata misalnya kita punya uang 100 juta nih di dompet ya. Kemudian tiap bulan kita dapat 3 juta. Itu asalnya dari gaji kita ya. Kemudian kita ngeluarin duit ya buat makan, minum ya dan sebagainya. Lalu transportasi kayak Metro Mini, Gojek ya. Kemudian paket data ya, wifi, internet. Habis kira-kira 1.500.000. Nah, itu disebut dengan biaya hidup kita kan. Jadi itu mengurangi. Sehingga uang kita sekarang berapa? Awal 1 juta. Ditambah gaji kita 3 juta. Lalu dikurangi biaya hidup kita 1.500.000. Berarti sekarang kita punya uang 2.500.000. Nah, gaji ini disebut sebagai pendapatan. Sementara biaya-biaya hidup kita tadi ya, yang transportasi, makan, paket data, disebut sebagai beban. Seperti itu. Sehingga rumus ya, yang awalnya aset sama dengan liabilitas plus ekuitas bisa berkembang menjadi aset sama dengan liabilitas plus ekuitas plus pendapatan dikurang beban. Atau in English, aset sama dengan liability plus equity plus revenue or income
minus expense ya, dikurangi expense atau beban ya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya ya, next video kita akan membahas PDA di lingkup perusahaan jasa